Oke, kali ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 11 ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 11 bisa semuanya. Lukas 18 ayat 9 sampai 11 ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan penuh cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina dan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu begitu jauh. Bahkan dia tidak berani menghadap lagi, melainkan dia mengukur diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan dibenarkan dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, kita belajar pagi ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, teman-teman semuanya, yang namanya orang Farisi atau pemungut cukai, kalau dulu itu waktu zamannya Tuhan Yesus, itu orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena yang namanya orang Yahudi, orang pemungut cukai, kalau yang namanya pemungut cukai, itu mereka selalu melakukan yang hal-hal yang tidak bagus. Maksudnya begini, mereka itu kan disuruh untuk mengambil pajak sama orang-orang masyarakat ya. Itu mereka ngambil pajak, pasti mereka ngambilnya lebih. Misalnya kalau 5.000, mereka ngambilnya 7.000 atau 8.000. Jadi uang kitanya itu dipakai untuk ngapain? Nah, itu jadi sesuatu yang tidak baik buat orang-orang waktu zaman itu. Sehingga masyarakat pada waktu itu, khususnya orang yang tidak suka sama yang namanya pemungut cukai. Ya, karena memang bilang bahwa mereka itu orang berdosa. Karena perlakuan mereka itu. Tetapi berbeda dengan yang namanya orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang pintar. Mereka bisa ngajar karena mereka tahu yang namanya hukum Taurat atau firman Tuhan. Mereka tahu semua itu yang namanya kitab Musa dan sebagainya. Mereka hafal dan mereka tahu apa intinya. Dan mereka tahu yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, dan yang itu mereka bisa mengajar pada orang lain. Sehingga pada akhirnya dalam hidup orang yang berjalan itu, yang namanya orang Farisi itu kan dia sebagai orang yang suci. Karena mereka tahu tentang firman Tuhan dan hidup mereka pun boleh dibilang mereka belum firman Tuhan, tetapi dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang munafik, ya, orang munafik. Mereka hanya menampakkan yang kebaikan itu di luar, tetapi sebenarnya dalam hati mereka sedang menginginkan yang namanya pujian. Mereka mau berbuat baik itu karena mereka menginginkan pujian. Nah, itu Tuhan Yesus tidak suka. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Orang Farisi berdoanya itu, saya Tuhan, saya itu lebih baik dari orang yang semua yang ada di sini. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya bersembahan, saya selalu puasa dan sebagainya. Dan saya itu lebih baik. Nah, itu sudah mengomongan. Dia berdoanya buat keras-keras biar didengar sama orang. Ternyata orang ini
hidupnya suci dan sebagainya. Tetapi penghulunya itu datang dia dikatakan bahwa dia nggak berani lihat ke atas. Dia cuma berdoa, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Ini kita diajarkan bahwa yang namanya orang yang mau ditobatkan, yang mau dipulihkan dan sebagainya harus ada pengakuan. Tahu pengakuan? Tahu pengakuan. Jadi pengakuan itu salah satu bentuk. Artinya pengakuan bahwa saya adalah orang berdosa, terus juga. Pada akhirnya dengan pengakuan kita itu, maka kita mengakui bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang kami hanya karena dia sudah berbuat baik, jadi pada akhirnya dia bilang bahwa saya lebih baik dari orang lain. Tidak boleh. Yang namanya manusia itu adalah manusia berdosa, kita tidak boleh membedakan diri kita dengan orang lain. Ya, dalam apapun ya. Bagaimanapun kita semua itu dilayakkan itu karena anugerah Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang namanya membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kita mau membandingkan diri dengan orang lain, jangan pakai standar yang kita buat sendiri. Ya, kalau dalam standar yang kita buat sendiri, pasti kita lebih baik dari orang lain. Tapi waktu kita mau diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kita pakai standarnya Tuhan. Itu baru kita tahu kalau sebenarnya kita itu bisa berjaya. Ya, kira-kira teman-teman semua bisa dengar ya, bisa nangkap ya, bisa ya. Bisa. Harus ada pengakuan di dalam hati kita, di dalam kita, kalau kita itu orang berdosa. Dan itu kita bisa dipilihkan sama Tuhan dan Tuhan mau untuk memulihkan kita. Amin. Oke. Firman Tuhan kita untuk pagi ini cukup. Tuhan memberkati kita semua. Nyanyi firman Tuhan.